Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu dalam seri ngoding Android, yang mana seri ini adalah seri yang ditujukan untuk perkuliahan mobile di Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada seri ini, kita akan coba membangun sebuah aplikasi absensi perkuliahan dengan menggunakan aplikasi Android, di mana pada aplikasi ini nanti mahasiswa bisa melihat list mata kuliah yang diikuti beserta dengan kehadirannya di setiap mata kuliah, dan juga mahasiswa bisa mengambil absen melalui aplikasi ini. Pun nanti juga di sini melalui aplikasi ini mahasiswa juga bisa mengelola profilnya masing-masing dan juga mengganti password. Tapi fungsi utamanya adalah untuk absensi perkuliahan. Baik, kita tidak perlu berpanjang-panjang membahas aplikasi ini atau desainnya. Kita akan langsung membuat aplikasi ini dengan membuat sebuah project baru. Kita jalankan Android Studio. Di Android Studio ini kita buat sebuah project baru dengan klik New Project. Aplikasi yang akan kita buat itu adalah aplikasi untuk handphone atau tablet. Eh, di sini ketika kita membuat sebuah aplikasi atau project, kita ditawarkan untuk memberikan atau menambahkan sebuah activity sebagai awalnya. Anda juga bisa memilih project tanpa activity satupun, tapi saya akan lebih memilih menggunakan sebuah project dengan empty activity sebagai activity awalnya. Kemudian klik next. Oh ya, di galeri ini Anda juga bisa memilih template-template activity yang sudah disediakan. Kita akan gunakan empty activity saja. Klik next. Kemudian nama aplikasinya silakan Anda berikan nama sesuai dengan aplikasi Anda. Saya akan beri nama aplikasinya dengan nama Central App karena ini nanti akan menjadi pusat aplikasi mahasiswa insya Allah. Untuk nama paket biasanya sih ini adalah nama aplikasi diikuti nama domain website dari institusi di mana aplikasi ini akan digunakan. Di sini aplikasi ini misalnya diumpamakan atau diasumsikan akan digunakan di FTI Unan AC ID. Nah, untuk package name ini ditulisnya kebalik ya. Jadi dimulai dari top level domain dulu, ID, kemudian AC, Unan, FTI, kemudian nama aplikasi. Kemudian kita di sini tentukan di mana akan disimpan. Saya ikuti standar ini saja, mobile apps, central apps. Kalau Anda tidak suka, kita bisa ganti melalui tombol di sini. Bahasa yang digunakan ada pilihan dua, Java dan Kotlin. Sebenarnya sih Android sendiri sangat menyarankan menggunakan Kotlin, tapi karena selama perkuliahan di Departemen Sistem Informasi kita menggunakan bahasa Java, jadi saya akan gunakan Java. Untuk minimum SDK, kita gunakan API 21 karena ini merupakan yang disarankan oleh Android Studio. Anda bisa memilih lebih rendah lagi, tapi saya tidak menyarankan, atau mungkin lebih tinggi ya. Dengan menggunakan API 21 atau Android 5 Lollipop, aplikasi yang kita buat bisa digunakan oleh hampir 98,8% perangkat di dunia. Oke, kemudian klik Finish. Nah, proses generating dari project ini mungkin akan memakan waktu ya, tergantung komputer masing-masing. Karena biasanya akan ada proses download ya, proses download komponen Gradle. Kebetulan Android Studio saya sudah pernah digunakan untuk membuat aplikasi sebelumnya. Jadi komponen-komponen yang dibutuhkan sudah pernah di-download, jadi tinggal dipakai. Kalau Android Studio Anda baru pertama kali membuat aplikasi atau membuat project, maka kemungkinan besar akan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan Android Studio perlu mendownload terlebih dahulu komponen-komponen Gradle yang dibutuhkan. Pastikan selama proses ini koneksi internet Anda cukup memadai untuk mendownload komponen Gradle yang dibutuhkan. Kita hanya tinggal menunggu saja, perlu menunggu. Anda bisa siapkan kopi kalau seandainya Anda butuh. Oke, di sini saya sudah berhasil mengenerate sebuah project. Kita akan coba jalankan projectnya terlebih dahulu.
Untuk menjalankan project ini atau aplikasi ini, kita butuh emulator atau perangkat Android. Untuk kali ini, saya akan menggunakan emulator. Nah, untuk menjalankan aplikasi, kita tinggal klik Run di sini, tapi pastikan di sini ada device-nya, baik berupa emulator ataupun perangkat fisik, seperti smartphone. Karena di sini belum ada satupun, baik perangkat fisik maupun emulator, kita akan buat emulator terlebih dahulu. Untuk membuat emulator, bisa klik tombol di sini, Device Manager. Kemudian kita klik Create Device. Kemudian kita pilih phone dan kita pilih jenis HP yang akan kita gunakan. Saya akan gunakan Pixel 4 saja karena pada HP ini sudah terdapat Google Play-nya. Ini akan sangat membantu kalau seandainya kita nanti menggunakan fasilitas yang memanfaatkan Google Play. Next. Nah, untuk Android-nya Anda bisa pilih di sini ya. Ada R, S, atau kalau seandainya Anda butuh yang lebih baru, Anda bisa download terlebih dahulu API 33 ini. Nah, karena di komputer ini sudah tersedia Android S, saya akan gunakan ini saja. Kemudian kita klik Next. Oh ya, sangat disarankan kita menggunakan image Android-nya yang menggunakan Google Play seperti ini ya. Selain dari itu juga ada sih yang tidak pakai. Cuma saya akan mengikuti rekomendasi yaitu Android 12 yang menggunakan Google Play ini. Sebenarnya bisa juga yang paling baru, cuma karena akan mendownload file dalam ukuran besar, kita gunakan yang sudah ada saja. Oke, di sini kita beri AVD name-nya. Saya beri nama Android. Tadi berapa ya? S13 ya? 12. Setup orientation-nya portrait. Kemudian saya tidak membutuhkan bingkainya ya. Jadi ini kayak frame. Saya ingin fokus ke Android-nya saja. Oke, mungkin itu saja. Kemudian klik finish. Nah, di sini kita lihat kita sudah memiliki sebuah emulator dengan nama Android underscore 12 dengan ukuran file sebesar 513 MB. Ukurannya akan nanti membengkak seiring berjalannya waktu, terutama setelah kita nanti booting emulator ini. Oke. Di sini juga sudah tercantum Android atau emulator yang sudah kita buat. Kita jalankan emulatornya dengan klik tombol Run di sini. Saya akan zoom ini perbesar. Oke, mungkin itu cukup. Menjalankan emulator memang butuh waktu, jadi silahkan Anda tunggu saja. Oke, sekarang kita sudah Android emulatornya sudah jalan, kita coba jalankan aplikasi kita. Run app. Nah, ketika kita klik run itu akan terjadi proses build, proses pembangunan aplikasi. Ini akan makan waktu yang cukup lama tergantung kekuatan komputer kita dan juga setelah itu akan ada proses install ke emulator dan dia akan dijalankan. Silahkan menunggu. Oke, aplikasi kita sudah berjalan, bisa dilihat di emulator, tampilannya seperti ini. Ya, aplikasi kita baru menampilkan Hello World sesederhana ini. Kita akan memodifikasi aplikasi ini nantinya seiring pengembangan proyek. Sampai di sini kita sudah mengembangkan atau membuat sebuah proyek baru untuk aplikasi Android. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang struktur direktori dari aplikasi atau proyek kita. Sampai jumpa. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.